Di atas sebuah pulau kecil di tengah luasnya lautan, ada seorang gadis terjebak di sana. Lelah kelaparan dan kedinginan, dia mencoba untuk bertahan hidup. Tubuhnya pun mulai lemas. Ia menangkap kerang dan makannya, serta menjilat air yang menempel di batuan. Sudah 1 hari 1 malam ia menderita. Ada seekor hiu besar yang tidak berhenti berenang mengelilingnya, menjadikan gadis itu sebagai target. Bagaimana ini semua bisa terjadi? 1 hari sebelumnya, di atas sebuah pantai, seorang gadis dengan gemulai melakukan pemanasan serta melakukan senam fisik. Ia memakai bikini, ia tampak seksi, berganti pose, lalu mulai berhitung lagi. Kemudian ia melepas bajunya, menyelam ke dasar laut. Sementara itu ada seorang laki-laki sedang menangkap ikan di lautan. Pria itu mengambil gapur tala lalu menusuknya ke dalam air. Sebuah kejadian mengerikan terjadi. Bukan gadis itu yang ia dapat, namun adalah seekor hiu. Sekali gigitan hiu itu berhasil membuat kapal mereka terbalik. Namun si gadis masih lebih beruntung. Saat itu ia sudah terlebih dahulu naik ke tepian. Wanita adalah seorang dokter bedah yang memiliki hati bagaikan bola api dan sikap yang dingin. Dan pria hidung belang ini sepertinya tertarik dengan dokter itu. Tetapi sepupu dokter adalah pacar asli si pria itu. Kemudian datang juga selingkuhan pria itu. Ini adalah selingkuhannya. Dia sengaja datang untuk membuktikan bahwa pria itu telah putus dengannya. Ini juga merupakan tujuan dari aksi si pria playboy itu. Setelah memberi arahan kepada semuanya, ikan hiu pun siap menghampiri mereka. Setelah menaiki kapal si pria, mereka pergi ke daerah yang banyak hiunya. Melihat sang pacar dan selingkuhannya bercumbu, dia pun cemburu. Ia pun mendorong perempuan itu. Pria itu pun segera menyelamatkan selingkuhannya. Selingkuhannya tidak bisa bernapas. Kemudian dia mendorong pria itu. Perempuan itu pun melompat ke dalam air, menyuburkan diri, lalu bertanya, saat aku dan selingkuhan jatuh ke laut, siapa yang kamu tolong duluan? Pria itu, bajingan itu berkata, tentu saja selingkuhanku. Kalau tidak, mau ditaruh di mana mukaku? Sebenarnya, bukan penampilanlah yang paling penting, namun bagaimana menyusun sebuah alur cerita, itulah yang penting. Kapal itu tidak memiliki tangga. Mereka tidak bisa naik ke kapal yang terjebak di lautan. Hiu pun datang, menelan selingkuhan pria itu. Ketiganya sangat ketakutan karena tidak bisa naik ke kapal. Mereka pun dengan paniknya berenang menuju sebuah perahu kecil, yang mana 2 orang pemilik sebelumnya telah ditelan oleh hiu. Beruntung ketiga yang bisa naik ke perahu tersebut dan selamat. Hanya saja kaki selingkuhan terluka. Mereka mendayung perahu kecil itu menuju kapal tadi. Namun itu hanya bisa terjadi jika menggunakan bantuan tali. Jangkar perahu itu tersangkut dasar laut, sehingga tali tidak bisa ditarik. Si dokter pun memutuskan untuk menyelam ke dasar laut dan melepaskan jangkar itu. Kemudian hiu itu datang. Ia segera menahan napasan dan tidak bergerak. Sedangkan si hiu berenang ke sana kemari. Setelah hiu itu pergi, ia pun segera kabur, naik ke permukaan, dan kembali ke atas kapal. Kemudian mereka bertiga dengan sekuat tenaga mendayung perahu itu menuju kapal tadi. Sialnya, mereka melawan arus. Meski telah mengerahkan semua tenaga, perahu itu bukan maju dan malah mundur. Menghadapi situasi sulit ini, sikap bajingan pria itu pun keluar. Dia mencaci maki pacarnya, mengatakan bahwa sepupu dokter mencari masalah. Bila tidak, mereka tidak akan terjebak sejauh ini. Apakah kata-kata yang kau ucapkan itu pantas? Mendengar si pria yang berselingkuh itu, serta mengetahui bahwa sepupunya telah tiada, kesabaran dokter pun habis. Lalu menampar pria bajingan itu. Baru saja si pria itu akan membalas, hiu pun datang kembali. Mereka pun mulai bertarung dengan hiu itu. Hiu itu tidak berhenti menabrak perahu kecil mereka. Benar-benar membuat semuanya ketakutan.
dan mereka masih selamat. Beruntung perahu tidak terbalik. Namun mulai bocor, mereka pun segera menyumbat lubang perahu itu. Tak disangka si pria bajingan itu mendorong selingkuhannya dan juga si dokter. Kemudian mengambil tali dan pergi meninggalkan mereka menuju kapalnya. Ikan hiu datang kembali. Si dokter segera menutup mulut selingkuhan pria itu, sebab hiu tidak akan menyerang sesuatu yang tenang. Hiu itu pun berbalik arah dan mengejar si pria. Pria itu pun mengeluarkan tangan, secepat mungkin naik ke atas kapalnya. Ia melempar tali dan mengikatnya ke atas kapal, lalu bergegas naik. Namun siapa sangka kebahagiaan si pria bajingan itu seketika berubah menjadi kesialan. Ia terpeleset dan terjungkal dengan indahnya. Ia kaget dan jatuh ke laut. Tentu saja si hiu pun langsung menelannya hidup-hidup. Di malam hari, kedua wanita yang masih selamat itu pun mulai lapar dan haus. Mereka menggigil di tengah lautan. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah papan apung di depan, sebab di sana ada pasokan makanan bagi para penyelam. Setidaknya ada sedikit air atau alat untuk meminta bantuan. Namun hiu itu datang kembali. Si dokter mengambil garpu besar dan berhasil menusuk si hiu itu. Selingkuhan pria itu kemudian membantunya. Keduanya bersama-sama merobek tubuh hiu itu. Mungkin mereka adalah wanita terpuas yang pernah kutemui. Mereka pun mengeluarkan semua tenaga. Namun sialnya, hiu membalikkan kapal dan menjatuhkan mereka ke laut. Mereka pun sekuat tenaga berenang menuju papan apung itu. Kemudian mereka pun berhasil meraih papan tersebut. Si dokter pun naik ke papan, sedangkan selingkuhan pria itu masih tertinggal di bawah. Mereka merayakan kemenangan mereka, berimajinasi bahwa mereka telah melalui hidup yang amat indah. Namun sialnya, hiu itu datang lagi. Selingkuhan pria berjuang sampai titik yang terakhir, dan si hiu itu memakan kakinya. Tersisa dokter itu sendiri di tengah lautan yang luas tak bertepi. Malam hari ia kedinginan dan tersiksa. Setidaknya di atas sana masih ada sedikit air minum untuk diminum, 1 tong bensin serta sebuah pistol sur. Dari jauh terlihat sebuah perahu sedang melintas. Ia langsung berteriak minta tolong, berteriak sekencang mungkin. Namun semuanya sia-sia. Kemudian ia mulai menembak pistol suar untuk memberi sinyal. Namun juga sia-sia. Malahan itu menarik perhatian si hiu. Hiu itu mulai menyerang papan tersebut. Ia kembali mengambil pistol itu. Wajahnya penuh kewaspadaan, dengan gugup menghadapi hiu yang mengelilinginya. Kemudian ia melihat garpu ikan tadi yang terapung di permukaan laut. Ia mengikat pistol itu di kakinya, sembari menghindari dari serangan bertubi-tubi hiu. Papan itu berguncang hebat karena serangan hiu itu. Beberapa kali ia hampir tercebur ke laut. Namun ia akhirnya bisa meraih garpu tersebut. Kemudian ia menggunakan garpu tersebut untuk menyerang si hiu. Nahas papan itu berhasil dihancurkan oleh hiu itu. Kemudian sang hiu mulai memburu wanita itu. Wanita itu juga mengambil garpu tadi, mempertahankan nyawanya sendiri. Garpu itu pun akhirnya patah. Ia hanya bisa kabur dari sana. Beruntungnya dia menemukan sebuah gundukan kecil, lalu langsung naik ke atasnya. Untuk sementara ia pun aman. Lelah, lapar dan kedinginan, badannya pun melemas. Setelah terjaga sampai pagi, ia mulai memakan kerang di sana, menjilat air yang ada di bebatuan. Lautan yang luas sungguh membuatnya putus asa, sedangkan hiu itu masih berenang di sekitarnya. Saat itu ia melihat di kejauhan ada sebuah tong minyak yang mengapung. Seketika siasat untuk menyelamatkan diri dari hiu muncul di pikirannya. Mungkin saja ia bisa menghabisi hiu itu. Ia menggunakan unit nadinya untuk menghitung waktu. Berdasarkan kecepatan renang si hiu, ia menyadari asalkan ia cukup cepat maka ia bisa meraih tong minyak tersebut dan pulang dengan selamat. Ia lalu mengeksekusi si hiu, mengambil tong minyak itu. Melihat si hiu dari kejauhan, dari matanya terlihat hasrat ingin membunuhnya.
Ia menuangkan minyak lalu melumuri bagian luar tong itu, serta melumurinya ke seutas tali. Ia memeriksa pistolnya. Di dalamnya tersisa satu-satunya peluru. Berikutnya adalah membuat umpan. Ia melukai dirinya sendiri dan memancing sang hiu untuk datang. Ia mengambil sebuah kerang kecil yang runcing. Dengan sekuat tenaga menahan rasa sakit dan mulai melukai dirinya sendiri. Darah pun keluar. Lalu mulai menyebar ke dalam lautan. Mencium bau darah, hiu itu seketika menjadi gila. Ia dengan ganas menyerang si wanita. Namun wanita telah mempersiapkan segalanya. Tak disangka hiu itu pun cukup licik. Ia tidak menyerang dari depan, namun menyerang dari arah belakang si wanita. Hampir saja mengenainya, dan wanita itu melompat. Beruntung wanita itu tidak kehabisan akal. Meski terancam, ia tetap berani dan berhasil memanfaatkan kesempatan. Membuang tong minyak itu masuk ke dalam mulut hiu, lalu menembaknya. Peluru pistol itu pun berhasil membakar sisi tong, lalu meledak. Ia berhasil menghabisi hiu itu. Ia pun terjatuh ke dalam laut. Setelah tidak ada lagi ancaman dari hiu itu, ia pun bisa dengan tenang kembali ke atas kapal si pria tadi.